Gempar ya, satu Indonesia gempar guys. Oke, baru-baru ini gadis berinisial LM atau biasa disebut L itu baru aja dijemput paksa oleh ibunya yang berinisial NM atau sebut aja Nikita Mirzani deh. Tutorial kalau gua ketemu sih pada gembel ya. Nih, ini misalkan dia nih, gue jijik banget kalau deket-deket nih, karena katanya bawa kamus ya, bawa knalpot ya. Jadi jauh-jauh aja nih, ini misalkan dia nih, ini jarak segini dia ya, di segini. Ini ceritanya nih dia nih, nih, ya. Udah gitu ya, jangan dibangunin. Siapa yang bangunin? Jangan dibangunin. Gak ada, oh gini. Ini ya. Ya, kayak gitu kan? Ya walaupun badan gue kecil ya, gue kuat nih. Gue angkat dia, gue lempok. Kuat banget. Jadi kayaknya buat apa disamarkan, karena satu Indonesia udah tahu ya tentang tragedi ini gitu. Oke, dijemput paksanya si Loli ini itu karena ada dugaan si Loli ini telah hamidun atau juga melakukan abortion gitu ya. Itu yang bikin Nikita geram dan akhirnya harus menjemput paksa anaknya. Nah, kasus ini dilaporkan langsung oleh ibunya yaitu Nikita Mirzani ke polisi. Sebanyak 2 kali atas suruhan terlapor. Nah, ibunya sendiri yaitu Nikita Mirzani itu sudah mengantongi si pelaku, diduga pelaku maksudnya, diduga pelaku ya, berinisial V. Kalian pasti udah tahu siapa gitu ya. Jadi Nikita melaporkan si Fadel dengan beberapa tuduhan yang belum bisa di-share. Yang jelas ada 3 laporan ya yang sudah dilaporkan oleh Nikita Mirzani ke pihak kepolisian gitu. Nah, mungkin banyak penasaran sebenarnya bagaimana sih awal mula terjadinya perseteruan antara Nikita Mirzani dan juga Laura Mirzani atau juga Loli ini gitu ya. Jadi perseteruan Nikita Mirzani dan juga Loli ini sejatinya sudah lama terjadi gitu. Bahkan konflik antara ibu dan anak tersebut itu diungkapkan oleh mantan suami Nikita Mirzani sendiri yaitu Antonio Dedola. Jadi awalnya perpisahan Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola ini mempengaruhi pribadi Loli. Bahkan katanya Loli juga nekat membongkar sikap buruk Nikita Mirzani setelah bercerai dengan Antonio Dedola. Jadi ini aku baca dari artikel online ya gitu. Nah, katanya si artikel ini menulis bahkan Loli nekat membongkar sikap buruk Nikita Mirzani setelah bercerai dengan Antonio Dedola katanya gitu. Jadi menurut Loli, Nikita Mirzani meminta untuk menjelek-jelekan nama Antonio Dedola. Mengetahui permintaan Nikita Mirzani yang tak wajar, Loli pun menolak ketika itu katanya gitu. Bahkan Loli juga berani membela Antonio Dedola di depan Nikita Mirzani guys. Nah, perseteruan Nikita Mirzani dan juga Loli ini berlanjut tuh ya sampai si Loli ini tuh nggak mau balik ke Indonesia ketika itu ya. Hingga kemudian muncul kabar si Loli ini dekat dengan salah satu cowok gitu ya, yaitu si V tadi atau Fadel itu. Jadi memang hubungan si Loli dan juga Fadel ini tidak mendapatkan restu dari Nikita sendiri yaitu ibu dari Loli. Jadi menurut Nikita sendiri di masa perseteruannya dengan si Loli, si Fadel itu nggak ada itikat untuk atau niatan itu mempersatukan atau memperbaiki hubungan antara ibu dan anak ini gitu. Yang ada malah memperkeruh suasana katanya. Nah, kejadiannya makin menjadi-jadi ketika muncul kabar diduga si Loli itu diduga si Loli ini itu berbadan 2 dan juga abortion tadi gitu. Nah, proses penjemputan paksa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani kepada Laura anaknya itu sengaja di live-kan supaya proses penjemputan kemarin itu transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan memang dari proses penjemputannya semuanya itu sesuai prosedur yang sudah berlaku dari pihak kepolisian dan segala macam gitu. Oke, mungkin aku akan sedikit mereaction beberapa kejadian-kejadian aja, poin-poin dari penjemputan paksa si Laura, dan juga ada beberapa VT-VT yang memang sudah tersebar dan diposting oleh beberapa warganet, netizen gitu. Bahkan juga Nikita Mirzani sendiri memberikan izin untuk para kreator membuat atau memuat berita tentang ini. Yang penting jangan ditambah-tambahi gitu, jangan dikurang-kurangi, sesuai-sesuai aja gitu, dan jangan judging gitu. Oke, mungkin kita akan mulai mereaction video dari salah satu fanbase Nikita Mirzani, di mana dia memposting sebuah video mengharukan di mana proses detik-detik penjemputan si Laura, tapi di sini berfokusnya tidak kepada si Laura atau si Loli, tapi si Nikita yang terlihat berjalan begitu tegar menghadapi semua ini ya, dengan keadaan dirinya yang single parent. Kita langsung aja tonton videonya. Nah, ini haru banget sih ketika si Nikita berjalan ini.
mau bagaimanapun sosok ibu itu nggak akan melepaskan anaknya begitu aja. Jadi seperti pepatah mengatakan nggak ada singa makan anaknya kayak gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih ya. Jadi siapapun tuh bisa jatuh cinta dengan siapapun itu gitu. Mungkin di sini yang dipermasalahkan adalah tentang impact-nya ya si Loli ini gitu setelah dekat dengan si Fadel ini seperti apa gitu sejauh ini gitu. Karena orang tuanya sendiri itu begitu nggak setuju dengan kedekatan si anaknya si Loli ini dengan si Fadel gitu. Ada beberapa poin yang mungkin juga kita dari pihak luar sih nggak tahu ya penilaian dari sisi Nikita Mirzani seperti apa. Yang jelas ada impact yang menurutnya kurang bagus yang harus diterima oleh anaknya ketika si Loli ini dekat dengan si Fadel gitu ya. Jadi ketika itu banyak juga yang menotis ketika proses penjemputan paksa si Loli. Jadi Loli sempat video call dengan Fadel, sempat menelpon Fadel gitu ya. Dan di video ini juga terlihat ya ketika itu proses penjemputannya seperti apa. Dan di situ juga yang bikin warganet itu salvok itu ada notifikasi yang tulisannya di atas. Jadi ini rekaman ini adalah handphone dari si Fadel sendiri, direkam oleh handphone lain gitu ya ketika itu. Dan di situ muncul notifikasi dari sayangku 2 yang bilang aku mau gitu. Sayangku 2 ya di situ tulisannya dari kontaknya sendiri gitu. Sedangkan setahu kita semua bahwa si Fadel ya pacarnya cuma Loli aja gitu kan di posisi itu gitu. Tapi dengan munculnya notifikasi sayangku 2 itu dengan kondisi di mana Loli itu sedang di situ sedang dramatis lagi dijemput gitu, nggak mungkin si Loli sempat untuk ngechat atau nulis si Fadel gitu aku mau atau segala macam tuh itu muncul ya gitu. Dan itu yang bikin kemarin geger juga dan sempat blunder juga ketika itu karena ada beberapa wartawan yang benar-benar memaksa menanyakan hal tersebut gitu ya. Dan itu cukup bikin Fadel terlihat gugup sih ketika itu ya. Dan aku juga nggak tahu juga sih itu benar atau enggak atau memang delay ya gitu, pesannya delay jadi yang dikirim Loli tadi baru nyampe gitu mungkin karena dari sisi Fadel sendiri bilang kalau sayangku 2 itu ya si Loli ya pacarnya gitu. Oke, di video selanjutnya itu ada si Mail ya ini ya. Si Mail asisten dari Nikita Mirzani menuliskan, kecapean sampai panas badannya. Kamu adalah seorang wanita, ibu yang hebat. Kamu telah bekerja keras sendiri untuk bisa bikin anak-anak kamu hidup serba kecukupan. Aku tahu kamu pekerja keras dari dulu untuk anak-anak kamu, Kak. Pokoknya mau bilang kamu wanita, ibu yang hebat dan kuat, katanya gitu. Nah, nggak lama setelah kejadian penjemputan itu, kemudian ada pelaporan dari Nikita Mirzani terhadap Fadel gitu. Fadel akhirnya angkat bicara dan dia didampingi oleh lawyer pribadinya yaitu Rasman, dan itu cukup heboh sekali karena si pengacara ini juga ikut dibully oleh netizen karena memang Nikita Mirzani sendiri itu membantai habis-habisan pengacara ini yaitu Bang Rasman ini gitu ya, karena siapapun yang ikut membela Fadel saat ini akan turut dibikin nggak tenang hidupnya oleh Nikita Mirzani. Rasman, masih juga lo posting-posting di feed lo bawa nama gue ya? Ha? Kurang gue nyiapin lo kemarin. Masih juga lo ya? Kalau lo mau laporin gue lapor. Kalau lo emang mampu laporin gue lapor. Botak bau miskin, laporin. Gak usah lo pakai pemberitahuan di IG lo. Bayar pajak. Perpajakan Indonesia, Rasman belum bayar pajak. Masih ada lagi tuh utang-utang yang lain. Mau gue bongkar, ha? Gak usah lo ya. Gak usah sok-sokan sama gue lo, Rasman ya. Tapi memang poinnya bukan karena Bang Rasman membela Fadel kemudian Bang Rasman dibully oleh Nikita Mirzani, tapi ada beberapa poin-poin juga yang bikin netizen semua juga Bang Rasman blunder sih saat ini ketika itu gitu, ketika dia menyampaikan beberapa poin-poin tentang pembelaannya terhadap Fadel ini gitu. Oke, kita akan nonton beberapa video ya. Rasman, daripada lu bahlul ya, bahlul. Udah jelek juga, bahlul. Leher gak ada, gue makin yakin nih, kepala lu gede ini, bukan otak gede, otak lu kecil, otak lu lari ke letan, tenggorokan, ya. Itulah makanya ya sering-sering lu ikut pilates supaya leher lu ada ketarik. Siapa? Sebutin nama artis senior yang katanya suruh kawinin si Laura sama si keluarga Miss. Jadi Bang Rasman cukup
keluar dari pembahasan atau kasus yang sedang dijalani ini gitu. Kadang Bang Rasman juga membahas tentang cinta-cintaan, hubungan si Laura dengan si Fadel seperti apa segala macam gitu. Maksudnya Nikita Mirzani itu maunya dia fokus sama kasusnya. Kalau dia membela, memang dia tugasnya sebagai lawyer membela kliennya gitu, tapi jangan kesana kemari gitu, melencong kesana kemari kayak gitu. Ini jelek, bau hidup lagi. Nah, lu juga jelek Rasman, lu juga jelek. Kenapa? Udah anak lu aja katanya dokter itu, lu kawinin sama Fadel, gembel, miskin, bau, ya, yang badannya dagingnya digigitin tungau. Hah? Lu jangan kadang-kadang ulang lu ya, lu udah gak lucu lu. Siapa yang bilang lu lucu ya? Sebutin gak namanya? Lo gak gue obrak-abrik kehidupan lu ya. Lu jangan kadang-kadang lu udah jelek, bahlul, tukang ngibul lagi lo ya. Lu udah sosok lu kalem, well. Nikita kalau udah rocos, wah. Fadel kepada kami dan keluarganya, dia sama sekali tidak pernah melakukan hubungan badan. Itu yang saya katakan dalam hati-hati dengan pengakuan lain tentang karir abang itu aja. Kalau terbukti semua itu kena itu masuk dulu Rasman. Ini ya, tisu itu udah ada di tangan gua. WhatsApp handphonenya dia sudah dibuka. Siap aja. Siap aja. Gak ada salahnya kok lawyer ngebantuin orang Oh ya, kabar terbarunya bahwa hasil visum besok itu bakal keluar. Dan dari kabar terakhir yang sempat aku baca juga, katanya Nikita sudah ngobrol banyak dengan Loli atau Laura, dan Laura cukup tenang, katanya udah kalem sekarang, nggak kayak kemarin gitu. Itu kabar yang menggembirakan lah ya gitu. Akhirnya anak dan juga ibu ini kembali bersatu lagi gitu. Dan kita tunggu kabar selanjutnya besok, hasil visumnya seperti apa, itu bakal ditunggu banget sih warga Indonesia nunggu hal itu. Oke. ngebantuin orang bersalah dan orang yang benar. Itu. Lu juga awalnya ngomongnya nggak boleh kemana-mana, nggak bakal lu dibully. Fadel kepada Nah, itu yang disampaikan oleh Nikita bahwa dia mau Bang Rasman ini fokus pada kasusnya aja, jangan melenceng ke sana, Dokter Oki dibawa-bawa, cinta-cintaan, kasus cinta-cintaan si Loli sama Fadel, bilang Fadel katanya lagi kangen segala macam, itu kan udah melenceng ke sana kemari ya gitu. Jadi Nikita sebelum membenarkan ketika Bang Rasman ini harus membela Fadel karena memang itu adalah profesinya, tapi harus berfokus sama kasusnya, jangan kesana kemari. Itu sih poinnya seperti itu. Oke, next di video selanjutnya. bilang bahwa dia mengirim foto-foto ke wanita lain, itu foto alat itu kelamin, tapi abang mengiyakan juga itu. Seperti apa bang? Foto juga dikirim ke saya. Pertanyaannya apakah foto dia tidak, saya tidak bisa bilang dia. Bang Rasman bikin blunder banget sih emang sejauh ini. Bikin netizen salah paham gitu ya, salfok, nggak ngerti gitu kadang apa yang dia maksud gitu. Oke, next di video selanjutnya. Jadi memang ada beberapa pelaporan yang dilakukan oleh Nikita, tapi yang diterima oleh Bang Rasman sejauh ini masih 3 ya, masih 2 atau 3 gitu. Jadi ada beberapa pelaporan lagi tentang penganiayaan, pemukulan gitu. Tapi saya lihat di laporan polisi itu nggak masuk yang itu. Ya santai, satu-satu dong. Kalau yang gimana-gimana, tentang satu dulu aja, udah gitu aja dulu. Jadi nggak tahu ini tidak yang mana dicari-carinya. Oke, next di video selanjutnya. Kita itu aja, kita fokus ke kasus terus. Nah sekarang kami ya kalau fokus ke kasus, ngapain lo bikin video begitu? Lo taruh di IG lo pakai nama backingan gue siapa? Gue bisa mencari satu keluarga atau gue bisa? Gue jangan tinggal kalau gue bisa dengan gue itu berapa kali? Coba lihat berapa banyak lo jarang gue, Deki. Ya, susah ngapain? Kayak gitu.
Kayak Bang Rasman nggak tahu. Bang Rahman tukang air, tukang galon dong. Bang Rasman kayaknya nggak tahu nih kalau bakal di-share nih video nih. Ada yang rekam kayak gini zoomnya. Oke, jangan lupa ketawa ya kalau udah pakai baju Shopee katanya gitu. Kata akun dari fanbase Nikita ini. Dikabarkan besok hasil visum diumumkan dan terlapor V akan diperiksa dalam waktu dekat ini, katanya gitu. Mari kita kawal sampai tuntas gitu ya. Oke, kita sedikit baca beberapa komentar. Wah, datang juga dari Nora nih, istri dari Jering ya. Kayak gini berharap menikah dengan anaknya Ami, Nikita Mirzani ya. Unggah-ungguh aja nggak punya. Pantes lah Ami Niki nggak sudi dan nggak restu. Wong orang yang dituakan malah sengaja diledek katanya. Sehat-sehat Ami Niki and Loli, semoga masalahnya cepat selesai. Laki-laki yang baik itu ngademin suasana, berjuang gimana Ami Niki bisa luluh dengan hal positif. Ini malah seperti mempengaruhi anaknya Ami. Bener sih, itu poinnya sih seperti itu sebenarnya. Gimana caranya? Ini kan dari pertama kan memang si Fadel masuk di kehidupan si Loli ini, berarti ketika itu memang sudah ada konflik di antara anak dan juga ibu ini gitu ya. Dan harusnya di posisi itu banyak loh waktu untuk si Fadel itu bisa menenangkan si Loli, bisa bikin Loli balik lagi dengan ibunya, atau mungkin si Fadel harus menemui si Nikita segala macam gitu, apapun lah gitu usahanya untuk bisa bikin adem lah suasananya gitu ya, tidak memperkeruh suasana gitu harusnya gitu. Tapi ya sejauh ini yang ada dan yang bisa kita saksikan ya seperti ini gitu, dan kita tunggu kabar selanjutnya besok seperti apa ya. Jadi seru sih bikin reaction video yang lagi viral kayak gini ya gitu. Dan semoga kalian suka, dan jika kalian suka jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share, dan terus dukung channel ini ya gitu dengan nonton videonya dari awal sampai akhir dan jangan skip iklannya gitu. Oke, pokoknya seperti doa dari Nora tadi, semoga kedepannya juga cepat selesai masalahnya, dan kabar terbaru yang sempat aku baca tadi cukup bikin lega ya, dimana katanya Nikita dan juga si Loli ini udah baik-baik, udah ngobrol, Loli udah kalem gitu. Itu yang diharapkan kita semua sebenarnya seperti itu ya. Kita tunggu besok kabar selanjutnya, kabar serunya seperti apa ya, hasil visumnya segala macam. Oke, stay tune di channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.